Selamat berjumpa kembali Sobat Film dan Televisi. Salam sehat, kreatif, dan semangat selalu. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai penyutradaraan dan sutradara film. Pokok bahasan kita kali ini adalah seputar pertama, pengertian penyutradaraan dan sutradara film. Yang kedua adalah ruang lingkup kerja seorang sutradara film. Mari kita mulai dengan pengertian penyutradaraan dan sutradara film terlebih dahulu. Penyutradaraan adalah proses, cara, perihal menyutradarai sebuah pertunjukan drama atau dalam bidang produksi film. Pada konteks ini bisa saya kerucutkan menjadi sebuah tahapan penerjemahan dan penafsiran naskah atau skenario yang kemudian akan direalisasikan dalam bentuk audio maupun visual yang terdapat dalam sebuah film. Sedangkan pengertian sutradara adalah orang yang memberi pengarahan dan bertanggung jawab atas masalah artistik dan teknis dalam pementasan drama ataupun pembuatan film. Sebelum itu saya memberi gambaran umum bahwa terdapat hal-hal krusial yang bersifat artistik dan teknis dalam film yang harus dipahami oleh seorang sutradara. Yakni pertama adalah unsur naratif, yakni struktur penceritaan yang terangkum dan dapat kita ikuti melalui cerita dalam sebuah film. Yang kedua adalah unsur sinematik, yaitu visual-visual yang dapat dicermati melalui aspek sinematografi dalam sebuah film. Dan yang ketiga adalah unsur mise en scène, yakni segala sesuatu yang ditampilkan dan dapat dilihat penonton dalam sebuah film, seperti pergerakan atau acting atau lagu pemain, setting berserta properti, kostum, tata rias, tata cahaya atau tonalitas, ataupun efek visual atau audio yang terdapat dalam sebuah film. Dan terakhir adalah unsur editing, yakni struktur informasi yang ditampilkan dalam sebuah film melalui rangkaian visual atau shot yang membentuk adegan hubungan sebab akibat. Sutradara yang ideal adalah sutradara yang mengetahui dan menguasai naskah lebih baik dari siapapun. Seorang sutradara film mempunyai tugas untuk mempersiapkan aktor atau aktris guna melakukan pekerjaan terbaiknya. Seorang sutradara film juga harus memiliki keterampilan untuk mengarahkan dan membangun komunikasi yang baik ketika bekerja dengan berbagai macam latar belakang individu. Tugas seorang sutradara adalah membantu mereka untuk melakukan pekerjaan terbaiknya. Hal ini penting karena mereka semua baik aktor, aktris maupun kru film akan merasa nyaman sehingga mereka dapat memberikan daya kreasi yang maksimal pada film yang dibuat. Pada bagian ini saya akan menyampaikan beberapa hal pokok lingkup kerja seorang sutradara film yang dimulai saat praproduksi, produksi, hingga pasca produksi atau editing. Peran penting seorang sutradara film pada saat praproduksi adalah 1. Membaca, memahami dan menyatu dengan naskah. 2. Membedah naskah atau disebut dengan breakdown. 3. Membuat gambaran yang kuat tentang bagaimana film akan diceritakan, terlihat, terdengar, dan terasa yang dituangkan dalam sebuah director's treatment. Keempat, memilih dan menentukan pemain atau casting. Kelima, memilih dan menentukan set atau lokasi dalam sebuah film. Keenam, membuat daftar urutan pengambilan gambar atau disebut dengan shortlist. Dan yang terakhir 7 adalah membuat rancangan aksi atau blocking pemain dalam bentuk floor plan. Pada saat produksi, seorang sutradara film mempunyai peranan penting seperti 1. Mengarahkan pemain. Yang kedua, mengarahkan pengadeganan. Ketiga, mengarahkan unsur sinematik bersama sinematografer atau director of photography. Yang keempat, mengarahkan unsur mise en scene dalam film. Sedangkan pada saat pasca produksi, seorang sutradara film berperan dalam pertama, mengarahkan struktur informasi dan kesinambungan atau continuity dalam cerita. Yang kedua, mengarahkan tempo dan ritme melalui rangkaian visual atau shot yang membentuk adegan. Nah, itu tadi gambaran umum mengenai penyutradaraan dan ruang lingkup kerja sutradara film. Pada bagian selanjutnya, saya akan menggarisbawahi mengenai breakdown naskah dan director's treatment yang dilakukan oleh seorang sutradara film. Breakdown naskah adalah mengurai naskah menjadi unit-unit kecil sesuai kebutuhan artistik maupun teknik, agar produksi dapat dilakukan secara terstruktur dan efisien. Uraian tersebut dikelompokkan berdasarkan klasifikasi tertentu seperti pemain atau subjek, extras atau pemain pendukung, setting atau lokasinya,
properti, kostum, make up, musik atau efek suara, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Uraian tersebut berfungsi untuk kepentingan pengorganisasian secara manajerial, kreatif maupun teknis. Untuk lebih jelasnya, silahkan melihat ilustrasi berikut ini. Sedangkan director's treatment adalah sebuah catatan detail yang menginformasikan analisa atau rancangan visual dari seorang sutradara terhadap film yang akan dibuat. Director's treatment harus mampu menggambarkan konsep dan gaya penyutradaraan secara visual, serta mudah dipahami setiap departemen atau kerabat kerja pada produksi film tersebut. Unsur-unsur director's treatment meliputi deskripsi singkat film sesuai visi sutradara, antara lain karakter pemain, konsep lokasi, artistik yang meliputi set kostum serta make up-nya, sinematografi, editing, suara, dan grafis. Director's treatment biasanya dilengkapi potongan gambar referensi dari setiap konsep yang akan diajukan. Untuk lebih jelasnya, silahkan melihat ilustrasi berikut ini. Nah, itu tadi pokok bahasan kita mengenai penyutradaraan dan sutradara film secara umum. Setelah melihat tayangan tadi, coba cermati kembali hal-hal penting apa saja yang dilakukan dalam penyutradaraan film secara umum. Cobalah untuk mendiskusikannya bersama kelompok. Ikuti terus video-video selanjutnya. Salam kreatif dan tetap semangat Sobat Film dan Televisi. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai gambaran umum, merancang, membuat, dan menyutradarai sebuah film dokumenter. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai pengertian penyutradaraan dan ruang lingkup kerja seorang sutradara film secara umum. Jadi tetap ikuti terus video ini. Sebagai pengantar, saya akan mencoba memberi gambaran umum tentang film dokumenter terlebih dahulu.
Film dokumenter merupakan film yang kuat dalam penyajian fakta atau faktual. Film dokumenter berhubungan dengan orang-orang, tokoh, peristiwa dan lokasi yang nyata. Merekam peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi secara otentik. Film dokumenter tidak boleh terlepas dari fakta yang ada. Film dokumenter berkaitan dengan kejadian yang nyata dan tokoh atau narasumber yang faktual. Karena sifatnya yang faktual, maka dalam film dokumenter, si pembuat film seperti produser dan sutradara tidak dapat memanipulasi kenyataan atau kejadian yang sudah terjadi atau yang akan terjadi pada fakta yang sesungguhnya. Ide dasar pembuatan film dokumenter harus benar-benar berdasarkan serta berorientasi pada fakta sesungguhnya. Dengan didukung data-data seperti wawancara, film atau video footage, grafis, dan lain sebagainya yang dapat ditampilkan atau dimunculkan dalam film. Nah, itulah sekilas pengertian tentang film dokumenter. Sekedar catatan, pada film dokumenter seringkali kita jumpai si pembuat film seperti produser dan sutradara acap kali merangkap sebagai penulis ceritanya juga. Atau si produser merangkap sebagai sutradara dan begitu juga sebaliknya. Hal ini bisa jadi disebabkan karena faktor kedekatan mereka terhadap tema, topik persoalan maupun subjek pada film yang akan dibuat. Sehingga memudahkan dalam menulis cerita berdasarkan riset yang mereka lakukan. Di samping itu, peran ganda tersebut memudahkan mereka untuk menyalurkan daya kreasi baik secara artistik maupun teknis pada film dokumenter yang dibuat. Menulis cerita dan menyutradarai sebuah film dokumenter berbeda dengan menulis cerita pada film drama fiksi. Pada film drama fiksi, kita bisa merancang fakta rekaan pada sebuah adegan. Sedangkan pada film dokumenter, tidak. Mari kita beralih pada topik berikutnya, yakni peran produser dan sutradara pada ruang lingkup pembuatan film dokumenter. Tahapan pembuatan karya dalam film dokumenter hampir sama dengan tahapan pembuatan film pada umumnya. Akan tetapi, ada beberapa hal yang perlu ditekankan yang harus diketahui oleh seorang produser dan sutradara film dokumenter. Hal-hal tersebut adalah: pertama adalah tahap awal sebelum praproduksi. Pada tahap ini penemuan ide hingga rancangan pertama film menjadi fokus utama pada langkah awal merancang sebuah film dokumenter. Pengembangan ide menjadi sebuah rancangan produksi dalam bentuk proposal atau desain produksi sebuah film dokumenter menjadi sangat penting. Riset kemudian dilakukan sebagai langkah awal dalam pengambilan data-data yang dibutuhkan. Data-data tersebut dapat berupa kajian pustaka, arsip film, ataupun video, dan wawancara langsung kepada narasumber. Dari data yang dihimpun kemudian diolah guna mempertajam rancangan desain produksi film. Pada penajaman ini lebih menitik beratkan pada hal-hal yang penting seperti pendekatan, bentuk cerita, struktur penceritaan, dan gaya dalam penceritaan. Langkah berikutnya adalah membuat sebuah rancangan cerita. Membuat rancangan cerita harus memperhatikan kerangka konseptual yang tidak terlepas dari ide pokok, logika dalam bercerita, visualisasi, awal pembuka dalam film atau opening film, ritme dan tempo bercerita, serta klimaks dalam film. Catatan penting pada saat awal sebelum tahap praproduksi adalah riset cerita. Riset ini nantinya dapat dikembangkan menjadi sebuah sinopsis dan treatment sebagai konten materi pada film dokumenter yang akan dibuat. Yang kedua adalah tahap praproduksi. Pada tahap ini penghitungan biaya dalam pembuatan film dokumenter mutlak dilakukan. Pembiayaan ini meliputi biaya riset, pengambilan gambar saat syuting film, editing film, dan kebutuhan manajerial. Selain itu, pembuatan dan pengurusan surat kontrak ataupun dokumen perizinan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah pembuatan film dokumenter harus dilakukan. Dalam tahap praproduksi ini, survei praproduksi juga sangat perlu untuk dilakukan. Pada tahap ini, hal-hal penting yang tidak bisa kita tinggalkan adalah: 1.
mencermati orang-orang yang terlibat dalam pembuatan film. Yang kedua, kondisi lokasi pembuatan film. Yang ketiga, pemilihan kerabat kerja atau kru film. Keempat, pemilihan peralatan yang digunakan. Kelima, membuat dan menyusun jadwal. Keenam, mengurus perizinan dan memastikan perolehan izin serta kesiapan dalam menghadapi segala kemungkinan persoalan atau permasalahan yang terjadi di lokasi syuting. Yang ketiga adalah tahap produksi. Pada tahap ini, persiapan dan kesiapan seorang sutradara dalam mengarahkan dan menyutradarai sebuah film dokumenter sangat dibutuhkan. Ada hal-hal pokok yang harus dicermati pada tahapan ini, seperti pertama, kemampuan teknis seorang sutradara terhadap persoalan sinematik dan editing menjadi satu dasar kecakapan yang harus dimiliki. Yang kedua, pemilihan sudut pengambilan gambar atau framing yang dilakukan oleh seorang sutradara sangat berpengaruh terhadap relasi yang dibangun dengan seorang penata kamera. Keduanya harus bisa bekerja sama dengan baik. Yang ketiga, seorang sutradara film dokumenter harus dapat mengarahkan wawancara dengan baik. Hal ini guna menggali informasi, narasumber atau subjek dalam film untuk kebutuhan dramatik pada cerita. Sedangkan aspek teknis lain yang harus dicermati oleh sutradara film dokumenter pada tahap produksi adalah 1. Kesiapan lokasi tempat pengambilan gambar atau lokasi syuting sangat berpengaruh terhadap kelancaran produksi film. Yang kedua, kesiapan lokasi syuting ini meliputi kesiapan tempat, kesiapan jadwal, kesiapan peralatan syuting, dan kesiapan dalam urutan pengambilan gambar atau director shot list. Sekedar catatan, faktor lain yang kadangkala tidak disadari oleh seorang sutradara film dokumenter adalah menjaga kelakuan dan tingkah laku di lokasi selama syuting. Salah satu kunci keberhasilan dalam produksi film dokumenter ini juga sangat ditentukan oleh hal ini. Produksi sebuah film dokumenter terhubung dengan banyak pihak. Untuk itu, seorang sutradara film dokumenter harus dapat mengatur pola komunikasi yang baik dan ideal bagi para kru dan narasumber atau subjek yang terlibat dalam pembuatan film. Yang keempat adalah tahap pasca produksi. Pada tahap ini, kerjasama antara sutradara dan editor film akan sangat mempengaruhi pada hasil akhir film. Kehadiran seorang editor film sebagai sutradara kedua memberikan cara pandang baru dalam melihat kembali cerita yang akan disampaikan dalam film. Dengan melihat keseluruhan materi hasil pengambilan gambar pada saat syuting dan sekaligus melakukan pemilihan, pemilahan, dan pencatatan, seorang editor yang baik mampu memberikan masukan kepada sutradara terhadap jalannya cerita pada film. Jika terdapat wawancara, maka pembuatan transkrip wawancara sangat perlu dilakukan untuk mendapatkan data tulis yang sangat berguna dalam proses penyusunan ulang cerita yang dilakukan oleh sutradara. Di samping itu, pada tahap editing, seorang sutradara dan editor harus tetap menjaga konsistensi dalam beberapa hal. Pertama, penyampaian cerita. Kedua, karakter utama atau subjek utama dalam film. Ketiga, fokus pada sudut pandang penceritaan. Keempat, konflik yang dikemukakan dalam film. Dan kelima, menyederhanakan cerita dengan membuang bagian-bagian yang tidak perlu atau tidak penting dalam film. Tahapan teknis yang dilakukan pada saat editing meliputi pembuatan editing script atau naskah editing. Ini dilakukan sebagai acuan dalam menyusun cerita yang dilakukan oleh sutradara ketika akan bekerja bersama dengan editor. Kemudian dilanjutkan dengan proses assembly cut, yaitu perakitan atau penyusunan gambar melalui serangkaian potongan-potongan gambar atau shot secara kasar. Dalam tahap ini yang dilakukan sutradara dan editor adalah menyusun materi gambar atau shot terbaik dan hasil wawancara yang sesuai dengan naskah cerita. Kemudian melakukan rough cut, yakni merangkai dan menyusun potongan gambar sesuai dengan struktur cerita yang tepat.
memperhatikan ritme dan tempo dalam editing, serta melihat keterhubungan antar scene hingga sequence. Yang terakhir adalah fine cut, di mana semua rangkaian dan susunan gambar dinyatakan selesai atau dikunci, membentuk satu kesatuan cerita yang utuh. Pada tahap ini pula pilihan akhir memasukkan unsur musik, narasi oleh narator, dan efek audio maupun visual dalam film dokumenter dilakukan. Nah, itu tadi pokok bahasan kita mengenai gambaran umum merancang, membuat, dan menyutradarai sebuah film dokumenter. Setelah melihat tayangan tadi, coba cermati kembali hal-hal penting apa saja yang dilakukan dalam merancang, membuat, dan menyutradarai sebuah film dokumenter. Cobalah untuk mendiskusikannya bersama kelompok. Ikuti terus video selanjutnya. Salam kreatif dan tetap semangat. Sampai jumpa.